Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada wa istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi sulfa'in al-mahil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tafsiru suratil Ma'un. Qala al-musannif wa hiya maqiyatun fi qawli apa wa Jabir wa Ahmad qaulai Ibnu Abbas wa Madaniyah fi qawli Qatadah wa Akharin wa Madaniyah fi qawli Qatadah wa Akharin. Tafsir surah berikutnya setelah Al-Kautsar adalah surah Al-Ma'un. Mengenai surah Al-Ma'un ini ulama berbeda pendapat tentang turunnya kapan atau di mana. Termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Ada dua kelompok nih. Cuma hanya yang lebih kuat itu Makkiyah. Yang lebih kuat. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita, nah, al-khitabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw li kulli man yasluh lahu wal istifham liqasdi ta'jib min hali man yukadzibu bid-din. Ayat ini secara tekstualnya khitabnya kepada Nabi Muhammad. Ara'aita itu pertanyaan. Atau kalau yang ada Nabi, likul liman yasluhu lahu, atau orang yang cocok dengan panggilan atau yang dipanggil di ayat ini. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, orang yang yukadzibu bid-din. Nah, yukadzibu di sini adalah maknanya mendustakan. Jadi ada dua hal yang berbeda, jangan sampai disamakan. Yakdzib berdusta, yukadzibu mendustakan. Beda tuh. Jangan sampai salah pemahaman, salah arti. Dan tadi datang di mana? Datang di pasar. Padahal lain pasar. Tapi jalan raya. Itu berdusta berarti. Pian tadi datang di mana? Di pasar. Iyalah di pasar. Pian ada yang membawa barang tukaran, nah itu ngarannya yukadzibu, mendustakan. Tapi di sini maksudnya siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama siapa gerang? Dan ad-din di surah Al-Ma'un ini maknanya adalah al-jaza wal hisab fil akhirah. Al-jaza pembalasan, al-hisab perhitungan waktu di akhirat. Ini ad-dinnya ini ya kayak di surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala penguasa yang mengatur hari ad-din. Apa itu? Nyamannya hari kiamat atau di akhirat, waktu penghitungan pembalasan. Nah, di surah Al-Ma'un ini ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan liqasdi ta'jib. Apa tuh pertanyaan untuk sesuatu yang mengherankan.
Tahulah orang yang mendustakan agama itu kayak apa. Nah kayak apa gerang mendustakan agama itu. Nah ini penjelasannya lah dalam Al-Quran. Jawabannya langsung di ayat 2. Yang yukadzibu biddin itu nama mendustakan agama kayak apa gerang. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka yang yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, atau apa ya, menghilangkan hak orang yatim, anak yatim, mengambil hak anak yatim, itu yad'ul yatim, menyia-nyiakan. Karena anak yatim ini memiliki situasi tersendiri mengenai kehidupan mereka. Jadi mereka ini termasuk kelompok yang rentan. Rentan apa? Dalam banyak hal. Sehingga anak yatim ini harus diperhatikan. Karena secara umum kaidah agama itu menyebutkan harus memperhatikan orang-orang yang memiliki kekurangan secara umum kayak itu. Nah, sedangkan anak yatim ini ada spesifikasi khusus. Apa? Ayah mereka meninggal, gitu. Ayah kandung. Berarti kan otomatis mamanya sorangan. Kayaknya bilangnya mamanya kawin lagi, bisa abahnya, abah tiri. Nah, jadi disebutkan secara khusus anak yatim ini karena sosok yang berpotensi macam-macam. Dan Rasulullah SAW sendiri memiliki hadis tentang anak yatim ini. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan pengasuh anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah saking akrabnya parknya di surga. Jadi anak yatim ini harus ada perhatian khusus itu. Tetapi orang menyia-nyiakan anak yatim itu bisa terjadi kepada semua orang. Bisa saja kada sengaja, kada ingat, kada sadar terpakai, tereksploitasi harta anak yatim. Padahal itu ada boleh. Nah, kalau ini kita hubungkan lawan di kitab Kabair itu Imam Az-Zahabi ada menulis tentang dosa aklu malil yatim. Salah satu dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Ini maknanya luas lah sebujurannya, bukan hanya yang di panti asuhan, tapi anak yatim yang digaduh oleh keluarganya. Kayak begerang makan anak yatim itu kayak begerang. Sederhananya tuh kayak ini nah, yang contoh klasiknya. Ada keanakan abahnya meninggal. Nah, lalu kan yang mengasuh si anak ini walinya. Walinya ini boleh, misalnya si anak yatim ini bisi harta peninggalan abahnya. Nah, si wali ini boleh memakai harta anak yatim sesuai keperluan. Misalnya anak yatim ini duitnya banyak loh, maka si walinya ini boleh mengelolakan harta anak yatim nih sesuai keperluan. Tapi ketika misalnya keperluan anak yatimnya nih sebulanan 1 juta, tapi si walinya ini karena inya ampun kelola duit, lalu tiap bulan diambilnya 3 juta. 1 juta gasan si yatim, 2 juta gasannya seorang. Yang mana itu untuk standar apa namanya nih, kehidupan atau apa, misalnya melebihi keperluan atau batas tertentu, itu ambil anak yatim. Atau gasan anak yatimnya 1 juta, gasan si walinya ambilnya mengacak seorang 4 juta, itu yang bisa berpotensi.
Tapi jangan ada nih anak yatimnya ini kan bisi apa-apa. Dasar nang walinya menggaduhakan, keluarga menggaduhakan, mungkin temakan hak anak yatimnya juga. Nah berarti itu beda kasus. Dasar dong keluarganya mau kosi anak yatim ini kan bisi apa-apa. Nah beda lagi kasusnya. Ini yang ada hartanya. Nah kalau di ayat yang yadok al yatim ini menyanyikan anak yatim, banyak kemungkinannya. Wala sebuting yang yukadzibu biddin tuh, nah siapa yang yukadzibu biddin? Satu, yadok al yatim. Siapa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu nafsahu wala ahlahu wala ghairahu ala dzalika bukhlan bil mal aw taqriban bil jaza. Yahuddu ini artinya memotivasi dan tidak memotivasi orang untuk ta'amil miskin, makanan orang-orang miskin, membentuk tidak memotivasi orang untuk membantu makanan gasan orang miskin. Nah, itu dirinya sendiri kada juga dimotivasinya, keluarganya yang lain kada juga. Karena apa? Bukhlan, karena bakhil bil mal dengan harta, atau takdziban bil jaza, atau nya mendustakan hari pembalasan. Ini contoh nyatanya nang mana nah paling nyaman wah ini mencari. Bilanya kita melihat berita tentang bantuan Palestina di terbaru nih, nah berita terbaru cek yang hanya ada kurang lebih beberapa 5 ikung kalau tidak salah wartawan dibunuh oleh Israel, wartawan meninggal. Nah berita terbaru. Selain itu Bang, apalagi selain itu adalah ini berhubungan dengan ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang Palestina itu miskinnya sudah kuadrat benar. Kenapa gerang? Kan kalau kita baca kitab fikih mengenai definisi miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya itu kada sampai setengah dari keperluan. Bukan kada ada gawian. Misalnya lah keperluannya tuh sehari 100.000 karena ada keluarga tanggungan kayak itu nah. Tapi nya sehari itu dapat begawi 40.000 aja. Ini tergolong miskin dah. Lah. Nah, di Gaza itu bukan miskin ke begawi ngalih, makanan larang, sekolah hancur, masjid hancur, rumah hancur, ngalih bapak-bapak. Terbanyak. Cuma dalam kondisi yang kayak ini, beritanya ada aja cari nyaman dia cari. Bantuan yang ada nih, ya kan lewat Israel bantuan. Sekalinya bantuan yang ada itu dibongkasi buhannya, dihambur-hamburi buhannya. Buhan siapa? Buhan Israel. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sudah baik. Ini kan gagasan orang Islam lah. Ayat ini berlaku umum. Orang Islam lawan kada Islam, ini tentang kemanusiaan. Orang lapar, membantu ini sudah ada. Duit gasan memberi makan orang ini sudah ada. Ada bantuan itu barang disuruh. Kan kayak itu rumusnya. Ada orang nih kelaparan, kada berduit, kada mau bantu, jelas benar orang bantu. Ada orang memberi bantuan, ini barang disorong, kan kayak itu udah minimal balan. Israel ini apa? Sarabanya membantu sudah kada, menyerang terus, bantuan orang dihamburi. Sakit seberatan. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Nah, orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah itu kayak itu juga mengalihi umat Islam. Puncaknya Nabi Muhammad bersama sahabat dan keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dapat muqata'ah, dapat embargo dari siapa? Orang-orang Quraisy. Kayak apa gerang embargonya? Embargonya adalah
kada boleh bertransaksi lawan Nabi Muhammad bersama pengikutnya dan keluarga sidin. Jadi orang-orang Mekah yang lain mana itu kada boleh bertransaksi lawan kada boleh bertransaksi dengan Nabi Muhammad, pengikutnya lawan keluarga Nabi Muhammad kada boleh. Apalagi kada boleh berjualan manukare. Kalau ada yang hubungan perkawinan lawan keluarga Nabi disuruh diampihi. Nah, Abu Lahab ini lakas. Kan Ruqayyah lawan Ummu Kalsum itu minantu Abu Lahab. Langsung aja disuruh Abu Lahab anaknya menceraikan. Itu berusaha ngalih, makan ngalih. Bahkan di Nur Yakin itu disebutkan sampai makan daun. Saking laparnya kan makanan ngalih. Hendak nukar makanan larang benar, ada masuk di akal harga. Nabi Muhammad merasakan itu kurang lebih 3 tahun, 7 nabian sampai 10 nabian. Itu kondisinya mirip kayak buhan Gaza hari ini. Alhamdulillah semalam sudah sampai lah ke Basnas bantuan Palestina dan dapat pahala berataan. Jadi hari Ahad tadi Ulmas datang melawan saya Palestina. Jadi orang Gaza asli. Juga bagaimana bantuan ini kisahnya? Jadi lah bantuan yang ada tuh sampai masuk aja. Cuma memang misalnya lah sampai bantuannya lah seton beras gandum lah mungkin perlunya tuh orang 100 ton. Nah kayak itu. Jadi bantuan tuh kayak orang kada makan 3 hari. Datang bubur sebungkus namun kayak itu kayak terima kasih itu nah. Tapi kayak tahan sejam aja makan 3 hari udah makan nah lihatnya video Palestina tuh rumah hancur, masjid hancur, beratan hancur, kadang apa lagi tongurung benar, pintu keluar ngalih, serba ngalih benar. Nah ini 14 abad yang lalu yang gawian Bani Israel ini sudah ditagur, sudah dipadahi Allah Ta'ala wala yahuddu ala ta'amil miskin. Empatinya itu sudah hilang benar dah. Karena orang Quraisy Bahari kayak itu. Itu dua adalah. Nah, lalu yang berikutnya masih berhubungan sebenarnya, tapi ini bahasa kata-kata baru misalnya fawailul lil musallin. Nah ini kayak ibarat paragraf hanyar lagi. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah ini jangan sampai di situ aja. Yang sholat malah celaka kayak apa tuh? Penjelasannya sesudahnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholatnya itu sahun. Sahun itu adalah ghafilun ghairu mubalin biha, lalai, tidak peduli. Nah, jar Imam Al-Wahidi yang ngarannya sahun ini adalah diturunkan gasan orang-orang munafik yang mereka itu sembahyangnya kada mengharap pahala. Itu ulang, dan mereka tidak takut siksaan Allah Ta'ala amun kada menggawi sembahyang. Itu. Nah, fahum anha ghafilun hatta yadhhaba waqtuha, dan mereka lalai sampai kelewatan waktunya. Wa idza kanu ma'al mu'minin sallu riya'an wa idza lam yakunu ma'hum lam yusallu. Jadi orang munafik itu jadi Imam Wahidi bila nyinya sembahyang inya kan mikirkan pahala, ikhlas bener lah, lain dan itu bila sembahyang mikirkan pahala, bilanya kada sembahyang inya kada takutan dosa. Bila nyinya sembahyang inya ria juga supaya dilatih orang. Amunnya kada ada orang kada sembahyang. Jadi sembahyangnya itu pencitraan yang orang munafik deh. Nah, lalu bang makna sahun ini itu aja lah orang munafiknya lah.
makna lain daripada sahun ini adalah orang yang yuakhiruna waqtas shalah, orang yang mengakhirkan waktu salat. Kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat ini sudah ditentukan waktunya sembahyang mana? Subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Itu. Kalau nya dituruke, ini mazhab Hanafi. Sembahyang subuhnya itu landung benar. Par terbit matahari jam subuh. Mun pian ada rajaki umroh selajur ke Turki jam 5:30 pian ke masjid kosong-kosongan, yakin dah kosong-kosongan belum mandi lagi ini nama matahari pina kelihatan nah hanya mulai imam subuh. Jadi Hanafi itu kayak itu agak nanti ada kita kan lawan rasanya sebutingnya walad dolin aminnya kada menyaring. Kalau dolin amin bisa sorangannya semasjidan. Nah, itu lain lagi kisahnya. Waktu maghrib dari tenggelam matahari sampai hilang syafaq merah. Waktu asar dari bayang-bayang itu sama panjang, lebih dari sama panjang tuh sampai tenggelam matahari itu waktunya sudah. Nah, bilanya sengaja melewatkan waktu sembahyang tadi, nah ini yang masuk kategori an sholatihim sahun. Kan rumusnya kayak ini, sembahyang as-shalawatul khams itu hukumnya wajib dikerjakan. Bila tidak dikerjakan berdosa. Nah. Tapi bilanya mengerjakannya di luar waktu itu ngarannya qadaan dan itu berdosa juga. Karena apa? Karena di luar waktunya. Mun ka itu jar sama aja berdosa, baik kadosa digawi ya pahit ya dosanya teganal karena dosa kada menggawi. Kan waktu sembahyang itu paling kada ada 3 bagian. Satu adaan yaitu sembahyang dikerjakan pada waktunya. Lalu qadaan sembahyang dikerjakan di luar waktunya, lalu ada i'adatan sembahyangnya mengulang. Kayak misalnya orang sembahyang zuhur sorangan, masuk waktu sembahyang sorangan. Sekalinya 10 menit kemudian jamaah di masjid sudah lengkap. Nah, mau ulanginya sembahyang zuhur berjamaah, nah itu ngarannya i'adatan. Kenapa jar hakon mau ulang? Supaya dapat pahala berjamaah. Sunnah hukumnya mengulangi supaya dapat pahala berjamaah. Nah, itu i'adatan ngarannya. Adaan sesuai kriteria. Adaan tuh mungkin encak diarti tunai. Cuma dalam istilah fikih maksud adaan itu adalah dikerjakan sesuai waktunya. Nah, qadaan dikerjakan di luar waktunya. Tapi sesudah, karena nah kita wah ini belum isya lah, wah ini menggawi isya sah lah, ada sah. Tapi kayaknya bilanya sudah masuk jam isya, gawi sembahyang isya, nah itu ngarannya adaan. Tapi bilanya menggawi isya isuk jam 6 pagi, nah itu ngarannya qadaan. Itu pembagiannya. Bilanya sebelum waktunya menggawi isya nih, wah ini menggawi sembahyang isya, sahlah sembahyang isyanya, kada sah. Amun adaan bang jelas sahnya, qadaan bang qadaan sah juga. Tapi nya berdosa. Maka sahnya sembahyangnya, bujur sembahyangnya sah, tapi karenanya berlambat itulah dosanya. Nah, ini yang disinggung Al-Qur'an an sholatihim sahun. Ini sembahyang aja tapi lalai. Amun melandau bang kayak apa jar? Amun melandau tuh memang kada apa-apa, kada berdosa. Tapi bilanya melandaunya setiap hari, nah ini yang termasuk sahun. Nya rumus sembahyang ini nyaman aja kada ngaleh. Sembahyang ini rumusnya nyaman aja kada ngaleh. Ini yang koler ini ngaleh. Bener alasan. Apa ngarannya? Ada penceramah di situ. Mangkat
karung beras, mangkat semen 3 sak, tahan aja. Mangkat beras, karung-karung tahan aja. Mangkat takbir, maka dakwah. Itu sahur. Mbah tu apalagi ayatnya, alladzina hum yura'un. Nah, yura'un ini disebutkan maknanya adalah yara'unan nas bi salatin in sallu au yara'unan nas bi kulli ma amaluh min amalil bir liyasnu alaihim. Inya sembahyangnya riya. Satu, inya sembahyangnya sahun itu wailun celaka, atau inya sembahyang juga tapi sembahyangnya riya. Jadi sembahyang kita itu sebujurnya ada 2 ketentuan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, secara fikih itu cukup syarat dan rukunnya. Lalu yang kedua adalah secara tasawuf. Secara tasawuf itu kayak bergerang. Secara fikih itu kan hukum fikih kita belajar harus bodoh, menutup aurat, dan itu. Itu sah secara fikih. Kewajiban sudah gugur, tapi diterimalah belum tentu, karena bilanya itu sudah selesai, namun hak terima sembahyangnya tuh harus ikhlas, jangan riya. Riya itu minta lihat manusia, apalagi baju di awak jangan ada yang haram, makanan yang dimakan jangan sampai ada yang haram. Bilanya itu ada yang haram atau ada ikhlas, nah rumus ulama itu ya belum diterima Allah. Amun kayak tujar sia-sia sembahyang ulu-ulu jungwang ruwet sembahyang kada jadi hasil juga kada itu. Jadi selama orang itu sudah menggawi sembahyang asal syarat rukunnya terpenuhi, nah sudah gugur kewajiban. Masalah ikhlas atau belum itu, nah inilah ngarannya tajdidun niyah atau islahun niyah, memperbaiki niat. Jadi ada dalam rumusan ulama itu dalam beribadah ini islahun niyah, memperbaiki niat. Amun hari ini sembahyang kita, mengaji kita masih belum ikhlas, jangan ampe, taruh saja tapi sambil diperbaiki niatnya. Istiqomah, sudah rajin, terbiasa, sadar kada sadar tang ada istiqomah timbul kada menggawi itu walaupun orang kada dengar kada apa-apa tuh rasa kada nyaman hati. Nah ya rumusnya tuh ada yang kayaknya ya kelihatan orang kada lagi kada itu, tapi disuruh istiqomah karena 95 waktu itu yang penting digawin. Bahkan sembahyang 5 waktu itu ya memang harus kelihatan. Kita berjamaah di masjid nih, pasti kelihatan orang. Mulai rumah tulak pasti kelihatan. Mau lebih hilang mulai rumah sampai ke sini, atau sampai di masjid mencari supaya ada kelihatan, nggak tahu. Jadi ibadah wajib itu kelihatan, itu adalah bagian daripada proses. Nah itu yang riya. Makanya di dalam hadis itu ujar Nabi, sembahyang wajib itu afdolnya untuk laki-laki berjamaah di masjid itu afdol. Tapi kalau sembahyang sunat itu afdolnya di rumah. Nah, salah satu ibadah sunnah yang ada riwayatnya dari Nabi berhimmat sembahyang tahajud. Jadi Nabi bilanya yang ibadahnya sunnah, yang jenisnya privasi, Nabi dasar berhimmat. Salah satunya sembahyang malam, berhimmat Nabi. Nah itu kan kelihatan sama sekali orangnya, ada beberapa orang aja yang tahu. Nah ini yang yurak. Anu kan jar bilanya bersedekah bang ya. Bersedekah itu nah yang bersambat naran ria jual lah aja. Nah sedekah itu sebenarnya ada 2.
pilihan. Amun zakat harus bertampai lah. Jadi harus ada laporannya, ketahuan orangnya. Jangan behinipan. Kamu sudah bayar zakat belum ya? Sudah bayar zakat belum? Sudah aja, sudah. Harus kelihatan. Mekanisme bayar zakat itu memang harus kelihatan. Nah, sodakoh apa enggak ya Pak? Sodakoh ini ada dua pilihan. Terserah aja nak memilih. Bisa sodakoh zahirah, kelihatan, atau juga sodakohnya sirriyah, ada kelihatan. Itu silahkan dia pilih. Sama-sama bagus. Nah kayak itu. Kada ada masalah, tinggal memilih aja. Kada nang kayak kisah orang tuh nah. Apa juga sempat ngaran tidak ikhlas dia. Bapak Haji Anu sedekahnya 100.000, kada ikhlas dia. Hamba Allah seanu ribu, wah itu yang ikhlas, itu saya. Bujur, kada bersambat ngaran, tapi mengaku, nah iya juga. Ini yang ngarannya. Tapi pulang. Sedekah ada. Kamu bersedekah ini kalau pinaria, baik usah ada, tetap digawi. Karena apa? Karena bisa jadi karena faktor kita beramal baik, walaupun awalnya belum berikhlas, pada akhirnya bisa ikhlas. Abu Sufyan waktu pertama kali masuk Islam, kada ikhlas benar. Tahun 8 Hijriah Abu Sufyan itu masuk Islam waktu hendak Fatu Makkah. Sudah berislam, bersyahadat, masuk Nabi ke kota Mekah. Sampai di Mekah nih, Abu Sufyan ini padahal sudah bersyahadat. Lalu apa yang terjadi? Abu Sufyan di dalam hati bergeretek. Mun kayak sinetron tuh yang untungnya behinip, tapi ada suaranya yang malam nanti akan saya racuni, yang untungnya behinip ya. Abu Sufyan ini tergeretek di dalam hati. Kayaknya malam hendak kubawai buhan kabilah sekitar Mekah gasan serangan balik kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tahu, dipadahi Nabi itu jar Abu Sufyan itu niat hendak menyerang. Langsung Nabi tembak Abu Sufyannya. Nah Pak Abu Sufyan malam ini hendak serangan balik kah? Lanjut Abu Sufyan tahu sekalinya. Nah itu Abu Sufyan begini aja, kada apa-apa lagi walaupun di dalam hati. Pas masih waktu Fatu Makkah juga, waktu Bilal azan di atas Ka'bah, babuhan pembesar Quraisy yang sudah tunduk lawan Islam nih, ada yang mengucap arwah abah nih syukur kada melihat jangan melihat nih, bilang ta anu bang kenapa jadi orang hirang itu maka di atas Ka'bah situ nang seikongnya kayak itu juga. Nah pas giliran Abu Sufyan, jar Abu Sufyan aku begini aja kada komentar, batu gin mendengar kayak itu. Ada lawas Nabi datang, langsung Nabi tembak juga nama pembesar Quraisy tadi. Dikam tadi menyebut inilah sampai ke Abu Sufyan. Abu Sufyan tadi kada bandar apa-apa lah, ini bukan tidak apa-apa. Ini wahyu Nabi dipadahi. Jadi tahu. Nah itu Abu Sufyan awalnya kayak itu, tapi kan pada akhirnya Abu Sufyan ini umpat di pengapungan kota Taif. Dalam riwayat mata sidin itu terpacul. Lalu tak badulah Nabi maturun terpacul, tolong obati. Ujar Nabi kan silakan pilih, anak diobati kah anak surga kah? Anak surga Nabi ya. Buang sidin mata, kebuting nah pacul. Itu marahnya ikhlas. Dan terakhir wayamnaunal maun ini adalah orang yang mencegah bantuan. Nah Israel ini contoh pas benar nih wayamnaunal maun. Membantu sudah kada, memberi jalan sudah kada kayak itu. Kada memotivasi orang memberi bantuan juga itu. Batu wayamnaunal maun, mencegah bantuan datang. Kerabanya itu contoh konkret. Jadi bila nyal maun ini ingat dah contoh utamanya, contoh paling nyaman hari ini siapa? Ya Israel. Nah itu pas benar dah. Hal mutariyadha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.